Dalam tradisi Tionghoa, tanggal 9 bulan 9 penanggalan Imlek dirayakan sebagai Festival Chongyang atau Festival Sembilan Kembar, Chongyang-jie atau Chongjiu-jie. Istilah Chongyang secara tertulis ditemukan pada masa sebelum dinasti Han Timur. Perayaan ini juga dikenal sebagai Festival Krisan atau Seruni di Jepang. Pada tahun 1966, Taiwan mendedikasikan kembali hari raya tersebut sebagai Hari Warga Lansia. Karena bagi orang Tionghoa, berbakti kepada orang tua adalah kebajikan atau pahala nomor wahid. Paishan Xiao Wei Xian, maka festival ini juga merupakan kesempatan untuk mengungkapkan rasa bakti dan hormat kepada orang tua yang telah membesarkan kita. Jadi dari mana asal-usul Festival Chongyang? Apa saja tradisi yang dijalankan selama festival tradisional yang populer di dunia budaya Asia Timur ini? Mari kita bahas. Istilah Chongyang diyakini berdasarkan teori Yin Yang atau energi positif dan negatif dalam kitab I Ching, di mana 6 adalah lambang angka berenergi Yin, sementara angka 9 sebagai lambang energi Yang atau energi positif. 9 juga didefinisikan sebagai angka tertinggi dalam urutan bilangan bagi orang Tionghoa. Dan karena tanggal 9 bulan 9 terdapat angka kembar 9 yang melambangkan dua energi yang bertemu, muncullah istilah Chongyang yang artinya energi yang kembar, sehingga hari tersebut memiliki arti yang istimewa bagi masyarakat kuno. Karena keistimewaan ini, masyarakat Tionghoa kuno yang agraris memanfaatkan hari baik tersebut untuk melakukan pemujaan kepada Sang Pencipta sebagai bentuk syukuran atas panen yang didapatkan pada musim gugur. Selain itu, mereka juga melakukan pemujaan kepada leluhur pada perayaan tersebut. Dalam bahasa Mandarin, Jiu-jiu atau 99 sama lafalnya dengan Jiu-jiu, lama-lama, yang bermakna langgeng, abadi, atau panjang umur. Sehingga ada tradisi memuja leluhur dan melakukan aktivitas menghormati orang tua, agar segenap keluarga termasuk orang tua diberkati dengan usia yang panjang. Karena itulah Chongyang juga disebut Festival Penghormatan Lansia. Tradisi pemujaan kepada Sang Pencipta dan leluhur di tanggal 9 bulan 9 ini terus dilestarikan dari zaman kuno hingga era modern ini. Menurut catatan sejarah, Festival Chongyang sudah dirayakan pada periode negara-negara berperang atau penghujung dinasti Zhou. Kemudian resmi ditetapkan sebagai festival rakyat pada dinasti Tang. Apa saja kegiatan tradisi yang dilakukan masyarakat Tionghoa di berbagai negara, dan apa saja latar belakang kegiatan-kegiatan tersebut, mengapa dilakukan seperti itu pada festival Chongyang ini? Mari kita simak. Ada satu legenda disebutkan pada masa dinasti Han Timur di daerah Runan atau sekarang masuk wilayah Henan, ada seorang pria bernama Huan Jing. Pada suatu tahun, kampung halamannya dilanda wabah besar. Konon ada iblis wabah yang menyerang desa mereka. Orang tuanya Huan Jing juga terserang wabah dan meninggal. Karena itu dia pergi ke pergunungan untuk belajar ilmu mengatasi iblis wabah tersebut. Gurunya Fei Changfang memberi Huan Jing sebuah pedang penakluk iblis untuk berlatih, dan dia pun melakukan latihan dengan tekun dan gigih dari hari ke hari. Pada suatu saat, sang guru memberitahunya, tanggal 9 bulan 9 berikut, iblis wabah akan menyerang desanya lagi. Huan Jing sudah bisa kembali dan mengatasi malah bahaya tersebut. Sang guru memberinya sebungkus daun kornel dan sebotol arak bunga krisan atau bunga seruni, dan berpesan semua orang kampungnya naik ke tempat tinggi untuk menghindari wabah. Pulanglah Huan Jing ke kampung halamannya. Pada tanggal 9 bulan 9 yang disebutkan itu, dia membawa penduduk desa naik ke gunung terdekat dan bagikan daun kornel kepada semua orang. Akhirnya iblis wabah tidak berani mendekat. Mereka juga minum arak bunga seruni yang dibawa Huan Jing untuk mengusir wabah. Huan Jing kemudian bertarung dengan iblis wabah dan akhirnya berhasil menaklukkannya. Hilanglah wabah sejak itu. Orang-orang di kedua sisi sungai Ru
secara turun-temurun memperingati legenda ini setiap tanggal 9 bulan 9 dengan naik ke dataran tinggi untuk menghindari bencana. Konon sejak itu orang-orang mulai merayakan festival Chongyang dan memiliki kebiasaan naik ke tempat tinggi, memasang daun kornel dan minum arak krisan untuk mengusir roh jahat dan bencana. Tentu legenda di atas tidak tercatat dalam sejarah resmi, tetapi hanya beredar dalam bentuk cerita rakyat yang diwariskan secara turun-temurun oleh sebagian orang Tionghoa yang mempercayainya. Namun beberapa kegiatan tradisi yang dilakukan selama Festival Chongyang mempunyai makna yang lebih rasional setelah ditelusuri secara ilmiah. Apa saja? Coba kita simak bersama-sama. Pertama, pemujaan leluhur. Festival Chongyang beserta Malam Tahun Baru, Festival Musim Semi, Festival Qingming, Festival Perahu Naga, Festival Tiongguan dijadikan sebagai momen pemujaan leluhur dalam tradisi Tionghoa. Memuja leluhur adalah tema yang paling penting yang mengiringi perayaan-perayaan tradisi bagi orang Tionghoa. Yang kedua, naik ke tempat tinggi dan memohon keberuntungan. Pada hakikatnya, kegiatan pendakian di alam terbuka semacam ini mempunyai arti ciqing, yaitu menghantar kepergian kehijauan alam. Ini berlawanan dengan kegiatan taqing saat musim semi, yaitu pergi ke alam terbuka untuk menyambut datangnya kehijauan alam, karena pada musim semi tetumbuhan mekar kembali dan warna hijau menjadi warna yang paling dominan. Berbeda pada bulan 9 yang sudah masuk ke musim gugur, tanaman dan tetumbuhan pada mulai dipanen atau gugur, warna hijau di alam sudah mulai menghilang. Sehingga ciqing bermakna menghantar kepergian warna hijau di alam ini. Kemudian bagi masyarakat Tionghoa tempo dulu, gunung dan bukit adalah tempat huni para dewa yang sangat sakral. Sehingga naik ke gunung adalah kesempatan untuk memohon keberuntungan untuk diri sendiri dan keluarga. Ketiga, memasang daun kornel dan menikmati arak bunga seruni. Daun kornel dipasang di tangan atau bagian tubuh yang lain untuk menghindari musibah, dan arak seruni dipercaya dapat mengusir roh jahat atau wabah tersebut. Yang keempat, menghormati yang lanjut usia. Di zaman sekarang, Festival Chongyang telah diperingati sebagai hari penghormatan untuk lansia. Seperti dijelaskan di depan, karena 9 adalah angka terbesar dan Jiu adalah homonim untuk waktu yang lama atau Jiu. Angka ganda 9 diartikan sebagai umur yang panjang untuk orang tua. Sehingga pada kesempatan ini selalu dirayakan sebagai hari untuk berbakti kepada orang tua, agar mereka bisa memperoleh usia yang panjang. Demikianlah arti dan asal-usul dari Festival Chongyang.